Pandemi mengubah cara hidup dan pola konsumsi masyarakat menjadi serba digital. Terjadi peningkatan transaksi online di e-commerce tahun 2021 sebesar 51,6% dan diproyeksi akan terus terjadi hingga tahun 2022. Fenomena peralihan belanja offline ke online diiringi oleh adopsi internet yang tinggi oleh masyarakat. 88,1% pengguna internet Indonesia menggunakan layanan e-commerce untuk berbelanja online. Berangkat dari kondisi tersebut, tindakan yang paling efektif dilakukan oleh produsen adalah berjualan secara online melalui metode omnichannel yang mengintegrasikan toko online yang dimiliki dengan berbagai media sosial untuk pemasaran produk. Strategi ini dinilai tepat karena 61,8% dari total populasi Indonesia adalah pengguna aktif sosial media. Berikut beberapa manfaat dari metode omnichannel. Pertama, memberikan pengalaman belanja yang lebih beragam untuk konsumen. Kedua, mengetahui data belanja konsumen dan menyusun strategi bisnis yang relevan. Ketiga, potensi meraih keuntungan yang lebih besar karena dapat menjangkau konsumen tanpa batasan ruang dan waktu. Bahkan saat pandemi mereda, pelaku usaha sebaiknya tetap berjualan secara online sebab tren belanja online diproyeksikan akan terus berlanjut hingga pasca pandemi. Dengan membandingkan cost dan benefit dari berjualan offline dan online, penjualan online dinilai lebih menguntungkan karena efisien secara biaya dan waktu dengan mengeliminasi biaya tetap dan waktu perjalanan ke tempat jualan. Juga jangkauan konsumennya lebih luas dan waktunya tidak terbatas. Berbeda dengan toko offline yang market dan jam operasionalnya terbatas. Namun berbagai kendala menghampiri skema berjualan secara online. Pertama, tidak semua penjual mengaktifkan fitur cash on delivery atau sistem pembayaran tunai. Untuk itu, penjual dapat bekerjasama dengan pihak e-commerce untuk memberikan penawaran bebas biaya kirim kepada para pelanggan yang menggunakan e-money. Kedua, banyak konsumen berada di daerah yang jauh sehingga biaya pengiriman mahal. Penjual dapat menerapkan strategi penjualan bundling atau lainnya yang dapat membuat biaya kirim menjadi lebih murah. Ketiga, belum meratanya koneksi internet di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 12.000 daerah blank spot internet di Indonesia dan 73% diantaranya ada di daerah 3T. Masalah ini hanya dapat diatasi oleh kebijakan pemerintah selaku regulator ekosistem digital. Oleh sebab itu, berikut ini kami paparkan berbagai opsi kebijakan guna mengakselerasi inklusivitas ekonomi digital di Indonesia. Opsi kebijakan pertama yaitu pemberian subsidi untuk perusahaan telekomunikasi kecil dan masyarakat daerah pedalaman. Pemerintah akan menetapkan perusahaan mana saja yang akan mendapatkan subsidi yang akan menjadi mitra pemerintah sebagai penyedia layanan internet gratis untuk masyarakat daerah pedalaman, yaitu perusahaan telekomunikasi dengan market share yang rendah. Tujuannya agar perusahaan semakin terinsentif untuk meningkatkan transformasi digital yang lebih baik. Kementerian Komunikasi dan Informasi akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk mendata penduduk yang layak mendapatkan pelayanan internet gratis ini. Kelebihan dari kebijakan ini pertama, mendorong iklim persaingan industri telekomunikasi yang lebih kompetitif, sebab dalam jangka panjang dapat meningkatkan jumlah pelanggan dari perusahaan dengan market share rendah. Kedua, pemerataan konektivitas internet di Indonesia. Ketiga, membaiknya bisnis yang bergantung pada internet. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah pedalaman dalam melakukan aktivitas ekonomi melalui internet. Kekurangannya, butuh biaya yang relatif besar untuk melakukan kebijakan ini sehingga menambah beban APBN. Risikonya adalah pertama, menurunnya pendapatan perusahaan telekomunikasi dalam jangka pendek. Kedua, perusahaan telekomunikasi besar akan merasa kehilangan privilege. Yang ketiga, risiko ketidaktepatan data memicu misalokasi dan mistargeting penerima subsidi. Opsi kebijakan kedua yaitu regulasi ekosistem digital integratif, yaitu regulasi yang menghubungkan para aktor ekosistem ekonomi digital. Kebijakan ini mendorong digitalisasi bisnis dengan memanfaatkan platform digital dan fintech terintegrasi. Perusahaan telekomunikasi terlibat dalam skema ini melalui penyediaan berbagai layanan internet yang mendukung aktivitas bisnis, sehingga integrasi ini mendorong penggunaan layanan internet untuk kegiatan produktif dan pemerataan manfaat ekosistem digital. Kelebihannya pertama, terbentuknya database terintegrasi sehingga Bank Indonesia lebih mudah melakukan fungsi pengawasan di sektor keuangan. Kedua, pemerintah dapat mendeteksi dan memetakan kontribusi internet produktif di tiap daerah. Yang ketiga, memudahkan para aktor ekosistem digital dalam mengembangkan bisnisnya karena ekosistem yang saling terhubung. Kekurangannya, butuh proses birokrasi untuk membentuk regulasi, sehingga adanya time lag efek kebijakan. Selain itu, belum pastinya keterlibatan tiap aktor, terutama ketika ada perselisihan kepentingan
kepentingan di antara mereka. Resikonya, pertama, pelaku usaha enggan melakukan transparansi dan terlibat karena takut kegiatan bisnisnya diawasi ketat oleh pemerintah. Kedua, resiko keamanan database. Opsi 3 yaitu tidak melakukan intervensi tambahan. Kebijakan pemerintah saat ini dapat dikatakan sudah cukup berperan dalam penyediaan infrastruktur digital di Indonesia. Melalui pertama, kehadiran Peta Jalan Indonesia Digital atau PJID 2021-2024 yang mencakup pembangunan infrastruktur ICT. Yang kedua, aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang menetapkan ceiling price tarif internet sehingga harga internet semakin terjangkau. Kelebihan dari kebijakan ini adalah pertama, menghindari benturan kebijakan antar institusi pemerintah dalam mengembangkan ekosistem digital. Yang kedua, terhindar dari eksternalitas negatif kebijakan tambahan pemerintah. Kekurangannya, kebijakan ini akan memperlambat ekspansi ekonomi digital dan untuk resikonya, pelaku bisnis mengalami keterbatasan jangkauan konsumen dan hilangnya potensi penerimaan yang lebih besar. Selain itu, akan menghambat aktivitas produktif dari sisi pelanggan. Kami merekomendasikan opsi kebijakan pertama yaitu pemberian subsidi kepada perusahaan industri telekomunikasi kecil dan masyarakat daerah pedalaman. Saat ini, upaya pemerataan infrastruktur digital di Indonesia telah dilakukan melalui PJID, namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses internet karena harganya mahal. Kebijakan subsidi menjadi solusi untuk hambatan dari sisi demand dan pecut kebijakan pemerintah saat ini, sehingga mempercepat transmisi efek penyediaan infrastruktur digital yang dirasakan masyarakat. Selanjutnya, regulasi dengan skema integratif dapat menjadi opsi kebijakan lanjutan di jangka panjang. Manfaat kebijakan ini yang pertama mengurangi potensi monopoli pasar, yang kedua meningkatkan utilisasi internet oleh konsumen, yang ketiga optimalisasi potensi ekosistem digital dan nilai perekonomian karena daerah pedalaman tidak lagi terkendala mengakses internet, terutama untuk kegiatan produktif. Melalui kolaborasi yang sinergis dari seluruh pihak terlibat terhadap rekomendasi kebijakan ini, kami yakin bahwa transformasi digital yang lebih inklusif dapat terwujud dan digitalisasi ekonomi di Indonesia dapat meningkat. Sekian dari tim Gryffindor ini, terima kasih.